Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, semangat, dan siap untuk belajar hal-hal baru ya. Saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan kalian di kelas yang luar biasa ini. Sekarang saya mau bertanya dulu nih. Coba perhatikan sekeliling kalian saat ini. Apa yang kalian lihat? Mungkin ada meja, kursi, buku-buku, tas kalian, atau bahkan wajah-wajah ceria teman-teman di sekitar kalian. Setiap hari tanpa kita sadari, kita seringkali loh menggambarkan atau mendeskripsikan sesuatu. Misalnya, ketika kalian menceritakan serunya liburan kemarin kepada teman kalian, atau ketika kalian menjelaskan bagaimana cara bermain game favorit kalian, cara tidak langsung kalian sudah melakukan kegiatan mendeskripsikan. Nah, hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai bagaimana cara mendeskripsikan sesuatu secara lisan dengan baik dan menarik. Kemampuan ini sangat penting loh. Bayangkan, kalau kalian bisa mendeskripsikan sesuatu dengan jelas, orang lain akan lebih mudah memahami apa yang ingin kalian sampaikan. Ini akan sangat berguna dalam berbagai situasi, baik di sekolah, di rumah, maupun nanti ketika kalian dewasa dan terjun ke masyarakat secara langsung. Ada yang pernah merasa kesulitan saat ingin menjelaskan sesuatu kepada orang lain? Acungkan tangan. Atau mungkin bingung harus mulai dari mana ketika diminta mendeskripsikan sesuatu? Acungkan tangan. Jangan khawatir, karena hari ini kita akan pecahkan bersama-sama tantangan-tantangan itu. Kita akan belajar bagaimana membuat deskripsi yang seolah-olah membawa pendengar ikut melihat dan merasakan apa yang sedang kita deskripsikan. Baik anak-anak, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, hari ini kita akan fokus pada mendeskripsikan secara lisan. Lalu, apa sih sebenarnya mendeskripsikan itu? Secara sederhana, mendeskripsikan berarti menggambarkan sesuatu, bisa itu berupa orang, benda, tempat, atau bahkan suasana, dengan kata-kata sedemikian rupa sehingga orang yang mendengar atau yang membaca deskripsi kita seolah-olah ikut melihat dan merasakan apa yang sedang kita gambarkan. Ibaratnya kita sedang melukis sebuah gambaran di benak pendengar, tetapi dengan menggunakan kuas berupa kata-kata. Coba bayangkan ini. Kalian sedang bercerita tentang kebun binatang yang baru saja kalian kunjungi. Jika kalian hanya mengatakan, "Saya ke kebun binatang, lalu saya melihat banyak hewan." Apakah teman kalian bisa membayangkan seperti apa kebun binatang itu? Tentu saja tidak begitu jelas, bukan? Namun, bagaimana jika kalian berceritanya seperti ini? Kemarin saya pergi ke kebun binatang. Di sana udaranya sejuk sekali karena banyak pohon rindang. Saya melihat gajah yang sangat besar. Kulitnya abu-abu keriput dan belalainya panjang meliuk-liuk mengambil makanan. Ada juga harimau dengan belang dan oranye dan hitam yang sangat gagah. Ia sedang tidur di bawah pohon. Suara burung-burung berkicau riuh sekali, dan aroma tanah basah setelah hujan membuat suasana semakin nyaman. Nah, dari contoh kedua, kalian bisa merasakan kan perbedaannya? Teman kalian juga pasti akan lebih mudah membayangkan suasana kebun binatang itu. Bahkan mungkin bisa merasakan sejuknya udara atau bisa melihat gajah besar di pikirannya. Inilah kekuatan dari deskripsi yang baik.
Lalu, mengapa mendeskripsikan cara lisan itu penting? Ada banyak sekali manfaatnya ya anak-anak. Yang pertama, meningkatkan kemampuan komunikasi. Kita belajar menyampaikan informasi dengan jelas dan detail. Lalu yang kedua, mengembangkan kosakata. Kita mencari kata-kata yang paling tepat untuk menggambarkan suatu hal. Ketiga, melatih daya pengamatan. Kita terlatih untuk menjadi pengamat yang cermat. Yang keempat, menambah kepercayaan diri. Kalian tidak akan lagi merasa gugup saat berbicara di depan banyak orang. Dan yang kelima, berguna dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat diminta menjelaskan arah jalan, saat merekomendasikan film apa dan buku apa yang favorit, atau saat menceritakan pengalaman liburan. Nah, dari penjelasan tadi, apakah kalian sudah mendapatkan gambaran awal tentang apa itu deskripsi lisan? Ingat ya, kata kuncinya adalah melatih diri dan berani mencoba. Jangan pernah takut salah ya. Sekarang mari kita saksikan video yang sudah saya siapkan untuk melihat contoh konkret dan tips praktis dalam mendeskripsikan cara lisan. Perhatikan baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga sehat walafiat ya. Amin. Sebelum mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Ketua kelas dulu. Siap. Sebelum belajar apa itu kita berdoa menurut agama dan pengertian masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan cek kehadiran. Ada yang tidak hadir hari ini? Kamu. Kemana? Sisanya sih. Ada yang di jalan. Baik, semoga yang tidak bisa hadir hari ini bisa segera kumpul kembali bersama kita. Ibu bertanya dulu, sudah siap belajar belum? Semangat sekali lagi ya, ibu ulangi. Sudah siap belajar belum? Iya, Bu. Baik, sekarang sebelum ibu mulai pembelajaran, ibu bertanya dulu nih, pernah nggak kalian mendeskripsikan sosok diri sendiri? Misalnya saat perkenalan kamu baru atau saat masuk organisasi, kan pasti diminta untuk mendeskripsikan diri sendiri kan, atau memperkenalkan. Pernah kan? Pernah, Bu. Nah, jika saya bilang nama saya Fadia, saya dihijab, saya menggunakan kacamata dan saya sedang berdiri di kaki ini, maka itu artinya saya sedang mendeskripsikan diri saya sendiri di depan saya semua secara lisan. Kayak gitu. Jadi kalau kita bisa mendeskripsikan diri sendiri, maka kita juga bisa mendeskripsikan hal yang lainnya seperti gambar, tempat, suasana, atau hewan dan yang lainnya. Nah di sini jadi hal itu yang tadi Ibu sebutkan atau contohkan itu adalah
itu berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu deskripsi secara lisan. Kenapa? Nah, jadi kita akan mendeskripsikan secara lisan kegiatan hari ini. Pertama, suara aja. Ibu, maaf ya dong. Bu. Pertama, hari ini hari ini kita akan membahas sedikit mengenai deskripsi secara lisan. Nanti yang kedua, ibu akan membacakan PPD-nya. Lalu yang ketiga, kita akan bermain game, yaitu pembajakan. Dan yang keempat, kalian akan mendeskripsikan gambar secara lisan. Baik, sebelum lanjut ke materi, mari kita lihat dulu ya. Sudah dikirim video nilainya yang kemarin, yaitu kita langsung dilihat ya. Berdiri. Mohon dong. Semangat Bu. Ayo Bu Ferdi, kamu berdiri Bu. Dukung Bu. Berdiri ya, kalau nggak berdiri sana mau di depan. Di depan. Oke, kita bareng-bareng ya. Ya, kita baca yang di grup. Gimana Bu, gimana? Tepuk tangan aja. Jadi ya, deskripsi adalah sebuah teks yang menjelaskan tentang satu objek secara lengkap atau detail menggunakan kelima panca indera. Asik. Oke, Cak. Sudah. Sekali lagi ditunjuk oleh YFC Teman Silakan Bareng-bareng kok. 1, 2, 3. Deskripsi adalah sebuah teks yang menjelaskan tentang suatu objek secara lengkap menggunakan kelima panca indera. Hari ini kita akan membahas sedikit Kenapa Bu? Bapaknya Bu? Kenapa bapaknya? sedikit membahas mengenai deskripsi secara lisan. Cantiknya siapa Bu? Aku. Yang ganteng siapa? Baik, seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi, kita akan membahas mengenai deskripsi secara lisan. Di sini ada langkah-langkah bagaimana cara mendeskripsikan secara lisan. Kelihatan nggak? Kelihatan Bu. Lalu bisa Bu? Maju aja Bu, bagian. Bagaimana cara mendeskripsikan? Langkah yang pertama, lihat baik-baik. Kelihatan Bu. Jadi sebelum mendeskripsikan itu kita harus melihat objeknya secara detail dulu ya. Misalnya ketika kita mau mendeskripsikan seekor kucing, apa yang dilihat dulu? Bulunya, warna bulunya, warna matanya, ada sisinya Bu, si ekornya. Lalu yang kedua, dilihat kata yang tepat dan jelas. Jadi ketika kita mendeskripsikan sesuatu itu, kita harus menggunakan kata yang jelas dan detail. Contohnya tadi kucing itu bulunya halus, warna putih, matanya kuning, misalnya, atau ekornya panjang. Nah, jadi bukan hanya kucing itu cantik, bukannya gitu, tapi harus ada detail lagi. Gitu. Lalu yang selanjutnya, sudah sesuai urutan.
Warnanya batangnya warna coklat yang coklat tua, atau daunnya lebat berwarna hijau tua. Itu sebuah dan ada buahnya yang manis kayak gitu. Saya tarik kesimpulan dan kesimpulan itu adalah kesimpulan dari deskripsi yang kita buat. Lalu yang terakhir sering berlatih. Jadi ketika kita sering berlatih ya kita akan terbiasa mendiskusikan yang berbicara di depan umum. Kita bisa bercermin lewat cermin atau kita ke teman yang kita anggap dekat. Dan selanjutnya itu ada analogi. Ibu punya analogi yaitu mendeskripsikan itu seperti melukis dengan kata-kata. Makin jelas kamu berbicara, makin hidup bayangan yang terbentuk di pikiran orang lain. Nah, jadi kita harus benar-benar belajar cara mendeskripsikan. Langkah-langkahnya sudah dijelaskan tadi ya. Sekarang saatnya kita bermain game. Asik. Jadi nanti kalian akan melempar dagu dan angka yang ditentukan oleh dagu ini akan menentukan di mana pion ini berhenti. Jadi misalkan angka gambarnya angka 5 akan berhenti di sini, dan di mana pion ini berhenti maka akan menentukan gambar yang akan kalian deskripsikan. Gitu. Boleh dimulai dari sebelah sana. Gambarnya gitu. Lima. Ada mendapat nomor 5, berarti bioskop gambarnya. Nanti gambarnya akan ibu bagikan. Saya udah kirim banget ibu. Satu. Ada gambar masjid. Masya Allah. Banyak tulisan nggak ya? Iya, buat masjid harus. Oke. 2. Bu, saya dulu lah, Bu. Tidak. Nomor 2, kantor polisi. Mewah, siapa sih? Selanjutnya, di depan. Gimana? Ya. 2, kantor polisi. Selanjutnya, kawan. 2, kantor polisi. Ayo, kantor polisi. Bismillahirrahmanirrahim. Sawah ya. Ibu akan bagikan nama kalian dan gambarnya. Baik, Bu. Ya, terus saya kita gambar yang ada di daftar Ibu ya. Ya, betul. Ini video yang sama ya. Iya, masuk kan nyontek dulu. Ini bukan nyontek, Bu. Susah? Apa ya? Mulia unboxing kafe, Bu. Ya, sudah mulai ya, Bu. Kamu tadi ada apa? Ya, barang bioskop. Belum ada bioskop. Ada. Sekarang perhatikan ya LPD-nya. Di sini ada poin-poin yang harus kalian isi sesuai gambar yang dideskripsikan.
Mulai sekarang.
saya sudah Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mendeskripsikan mengenai gambar masjid. Di sini, masjid ini adalah ilustrasi yang sangat indah dan menenangkan. Warnanya biru kehijauan atau toska dengan sedikit sentuhan merah muda. Di tengahnya ada satu kubah besar berwarna hijau toska. Dan di sekelilingnya ada beberapa kubah yang lebih kecil. Ada juga dua menara tinggi yang ramping di sisi kanan dan juga kiri, masing-masing dengan kubah kecil di puncaknya. Bangunan masjid ini memiliki pintu dan juga jendela berbentuk lengkungan yang khas. Di bagian bawahnya, masjid ini dikelilingi oleh pepohonan kecil dan semak hijau yang asri, menciptakan suasana damai
damai. Gambar ini terasa sangat tenang dan damai ketika kita lihat. Sekian Bu. Wah, benar ya, sukses semuanya. Siapa nomor 2? Saya 12. Iya. Ini. Kemana aja? Bu, buat Bu. Jadi Bu, nyanyi Bu. Hukum ya, Bang. Hukum dia ada kelasnya. 5, 6, 7. Aku. Saya ke bagian kantor polisi. Ini adalah bangunan kantor polisi yang modern dan bersih. Warnanya didominasi putih dan berbagai yang indah. Bangunan ini punya 2 lantai dengan bagian tengah yang lebih tinggi dan tulisan besar polisi serta lambang bintang di semuanya. Ada banyak jendela besar berbentuk kotak dengan bingkai biru. Di bagian depan ada pintu masuk utama yang lebar dari kaca. Di sisi kiri ada pintu garasi besar mungkin untuk mobil polisi. Keseluruhan bangunan ini terlihat sangat rapi, kokoh dan indah berdiri dengan kelihatan keamanan dan ketertiban. Bentuknya simpel tapi jelas menunjukkan kepemimpinan sebagai kantor polisi. Terus saya. Kedelapan siapa? 9 dan Ini saya akan mendeskripsikan bangunan masjid. Ini adalah ilustrasi sebuah masjid yang sangat indah dan menenangkan. Warnanya lembut, didominasi biru hijauan atau toska dengan sedikit sentuhan merah muda. Di tengah ada satu kubah besar berwarna toska dan di sekelilingnya ada beberapa kubah yang lebih kecil. Ada juga 2 menara tinggi yang ramping di sisi kanan dan kiri. Masing-masing dalam kubah kecil untuk catnya. Bangunan masjid ini memiliki pintu dan jendela terbentuk lengkungan yang khas. Di bagian bawah, masjid ini dikelilingi oleh pepohonan kecil dan semak hijau yang asri, menciptakan suasana yang damai. Gambar ini terasa sangat tenang dan damai. sangat Aku. Oleh. Wan suci dulu sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mendeskripsikan tempat yang tadi kebun binatang. Jadi kebun binatang ini adalah pemandangan. Di kebun binatang ini digambarkan dengan gaya kartun. Langitnya biru cerah dengan mataharinya tersenyum dan tanahnya dipenuhi rumput hijau. Di tengah ada gerbang besar bertuliskan zoo atau kebun binatang. Kita bisa melihat banyak binatang lucu di sini. Ada monyet yang bergantungan di pohon, jerapah dengan leher panjangnya, gajah yang menggemaskan, ular hijau yang menyincir, singa kecil yang imut, dan beruang yang sedang bersantai. Semua hewan ini tampak bahagia di habitatnya yang hijau dan penuh pohon. Gambar ini sangat cocok untuk anak-anak, penuh warna dan kegembiraan. Ya, keren ya. Lucu ada monyetnya pula. Monyetnya pemulauan dia. 11, 12. Dia lucu dia. Satu. Ini tuh mana? Kamu sekarang dia? Kawan-kawan. Oke. Lanjut. Di sini Bu, saya kebayang bioskop Bu. Ya. Bisa saya hadir. Ya, kebayang. Mari kita bayangkan tempat hiburan ini. Ini adalah sebuah bioskop dengan gaya klasik yang menarik perhatian. Bangunannya berwarna coklat dan orange dengan bagian atas tinggi yang mencolok. Di atasnya ada lampu-lampu sorot biru yang memancar ke langit malam. Di bagian tengah ada tulisan sinema. Di bawahnya ada papan yang mengubah dari
mengumumkan film yang kosong. Menunggu diisi, di bagian depan ada 2 pintu masuk besar dengan karpet merah, seolah menyambut penonton. Suasana gambarnya menunjukkan malam hari, sangat pas untuk menonton film. Bangunannya terlihat megah dan memungkinkan kita untuk menonton bukan? Saya gitu kan? Itu saja tepuk tangannya. Biasanya bersama. Jadi, 29 kan harimu. Udah Bu. baik. Sudah habis ya waktunya sekarang. Untuk yang belum tampil hari ini bisa tampil di minggu depan. Bisa kalian laksanakan waktunya baik-baik ya agar bisa latihan lagi. Nah jadi anak-anak kemudian sudah selesai. Mari kita simpulkan bersama-sama bahwa pekerjaan hari ini itu mengenai deskripsi lisan, yaitu deskripsi lisan adalah cara menggambarkan suatu mulai ucapan agar agar pendengar dapat membayangkan dengan jelas walaupun mereka tidak melihatnya. Baik. Kan tadi masih ada kan yang nomor tadi? Ada. Nah di belakangnya boleh tuliskan apa yang membuat kalian suka di deskripsi lisan ini. Kenapa alasannya? Baik Bu. Nanti kalau sudah dikumpulkan sama alfabetnya. Boleh dikumpulkan. Ini aku bantuin. Ini yang aku sama Ibu. Ikut dia ada gambarnya. Baik, alhamdulillah ya pelajaran kita telah selesai. Sebelum pelajaran selesai, mari kita berdoa. Iya, sebelum kita menuju ke rumah, lebih baiknya kita berdoa untuk agama dan pasien masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.